Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vina Nur Anisayati, dengan membawakan berita terkait laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia dengan nama panggilan Bank Muamalat Indonesia atau BMI dalam bidang usaha perbankan syariah dengan tanggal pendirian 1 November 1991 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) atau BMI merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Awal 1412 Hijriah. Dibuat di hadapan Yudo Paripurno SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C22413 HT0101 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah nomor 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 34 tanggal 28 April 1992 tambahan nomor 1919A. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 9383 MK5 tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006, perseroan memperoleh status bank persepsi yang mengizinkan perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, perseroan telah menjadi peserta program penjaminan lembaga penjamin simpanan sebagaimana tercantum dalam surat lembaga penjamin simpanan nomor S617 DPMR nomor 7 tahun 2013 perihal kepesertaan lembaga penjamin simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan surat keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji nomor 4 BPKH 00 tahun 2018 pada tanggal 28 Februari tahun 2018. Kemudian visi Bank Muamalat sendiri menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 bank terbesar di Indonesia dengan eksistensi penguasaan yang diakui di tingkat regional. Dan misi dari Bank Muamalat ini adalah membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami, dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Bank Muamalat Indonesia menjalankan kegiatan pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Di samping melakukan transaksi antar bank berdasar prinsip syariah, bank juga melakukan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional yang mencakup jasa kiriman uang, inkaso atau collection, transaksi valuta asing, dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk letter of credit yang memberikan pendapatan imbal, jasa atau komisi kepada bank. Produk penghimpunan dana dari Bank Muamalat Indonesia sendiri terdiri dari pertama, tabungan IB Hijrah, 2, tabungan IB Hijrah Falas, 3, tabungan IB Hijrah Haji. Untuk produk penghimpunan Bank Muamalat sendiri ada tabungan IB Hijrah, tabungan IB Hijrah Falas, tabungan IB Hijrah Haji, tabungan IB Hijrah Rencana, tabungan QIB, tabungan simpanan pelajar atau Simple IB, tabungan IB Hijrah Prima, tabungan IB Hijrah Bisnis, deposito IB Hijrah, deposito online IB Hijrah, deposito devisa hasil ekspor sumber daya alam IB Hijrah, giro IB Hijrah, giro IB Hijrah Ultima, giro IB Hijrah atau IB Hijrah Ultima, devisa hasil ekspor sumber daya alam, dana pensiun lembaga keuangan muamalat.
Kemudian produk pembiayaan bank muamalat, pertama KPR IB Muamalat, IB Muamalat Multiguna, IB Muamalat Koperasi Karyawan, pembiayaan kendaraan bermotor, IB Modal Kerja Reguler, IB Modal Kerja Proyek, IB Modal Kerja Konstruksi Developer, IB Modal Kerja Lembaga Keuangan Syariah, IB Investasi Non-Properti Bisnis, IB Properti Bisnis, IB Muamalat Usaha Mikro, dan IB Rekening Koran Muamalat. Berikutnya adalah laporan posisi keuangan PT Bank Muamalat Indonesia tanggal 31 Desember tahun 2022. Di sini tertera simpanan pada giro wadiah pihak ketiga sebesar 3 miliar 146 juta dan pihak berealisasi sebesar 24 juta 149. Jadi jumlah dari giro wadiah adalah sebesar 3 miliar 170 ribu rupiah. Selanjutnya pada tabungan wadiah, pihak ketiga sebesar 6 miliar 52 juta 642 ribu sekian. Pada pihak berelasi sebesar 4 juta 268 rupiah. Jadi jumlah dari tabungan wadiah sebesar 6 miliar 56 juta 911 ribu rupiah. Dan deposito wakalah sebesar 9 miliar 227 rupiah. Dari dana syirkah temporer, bukan bank, giro mudharabah dari pihak ketiga sebesar 1 miliar 705 juta ribu rupiah, dari pihak berelasi sebesar 2 juta 379 ribu rupiah. Jadi jumlah giro mudharabah sebesar 1 miliar 707 juta 856 ribu rupiah. Dan tabungan mudharabah dari pihak ketiga sebesar 10 miliar 53 juta 322 ribu rupiah, dari pihak berelasi sebesar 11 juta 721 ribu rupiah. Jadi jumlah tabungan mudharabah sebesar 10 miliar 65 juta 44 ribu rupiah. Dalam deposito mudharabah pihak ketiga sebesar 14 miliar 516 juta rupiah, pihak berelasi sebesar 10 miliar 626 juta 556 ribu rupiah. Jadi jumlah deposito sebesar 25 miliar 143 juta 85 ribu rupiah. Jadi total dari bukan bank sebesar 36 miliar 915 juta rupiah 985 ribu rupiah. Selanjutnya yaitu dana syirkah temporer dari bank, giro mudharabah sebesar 153 juta rupiah, tabungan mudharabah sebesar 644 juta rupiah, deposito mudharabah sebesar 1 miliar 357 juta rupiah. Jadi jumlah dana syirkah temporer dari bank sebesar 2 miliar 155 juta rupiah 884 ribu. Dan surat berharga yang diterbitkan sukuk mudharabah sebesar 4 miliar 525 juta rupiah, sukuk mudharabah subordinasi sebesar 2 miliar, dan di jumlah surat berharga yang diterbitkan sebesar 6 miliar 525 juta rupiah. Jadi, jumlah dana syirkah temporer pada PT Bank Muamalat Indonesia sebesar 45 triliun 596 juta 964 ribu rupiah. Kemudian pendapatan tersedia untuk bagi hasil yang menjadi hak bank syariah sebesar 830 juta 839 ribu rupiah. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana dirinci atas hak pemilik dana atas bagi hasil. Salah. Pendapatan tersedia untuk bagi hasil yang menjadi hak bank syariah sebesar 830 juta 839 ribu rupiah. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sebesar 1 miliar 366 juta 411 ribu rupiah, dan hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan sebesar 1 miliar 268. Pendapatan tersedia untuk bagi hasil yang menjadi hak bank syariah sebesar 830 juta 839 ribu rupiah. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sebesar
Rp1.366.411.000 dan dirinci atas hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan sebesar Rp1.298.000.000 dan hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan sebesar Rp68.302.000. Selanjutnya yaitu penyaluran dana pada PT Bank Muamalat Indonesia, yaitu ada penerbitan suku mudharabah, penerimaan pinjaman diterima sebesar Rp500 juta, pembayaran pinjaman diterima sebesar Rp100 juta, dan pembayaran utang dividen sebesar Rp79.000, penerbitan suku subordinasi mudharabah sebesar 2 miliar, pembayaran medium term notes subordinasi sebesar Rp100 juta. Jadi, arus kas bersih diperoleh atau digunakan dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.299.920.000. Kemudian sumber dana zakat, internal bank sebesar 223.000, eksternal bank sebesar 7.122.000. Jadi total sumber dana zakat sebesar Rp7.345.000. Dan penyaluran dana zakat yang pertama dari Baitul Mal Muamalat atau BMM sebesar Rp2.476.000 dan Basnas sebesar Rp4.465.000. Jadi total penyaluran dana zakat sebesar Rp6.942.000. Selanjutnya yaitu pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. Yang pertama, pendapatan dari penjualan sebesar Rp469.298.000, pendapatan dari bagi hasil sebesar Rp722.285.000, pendapatan dari ijarah bersih sebesar Rp43.000, pendapatan usaha utama lainnya sebesar Rp572 juta. Jadi, jumlah pendapatan bank sebagai mudharib sebesar Rp1.764.404.000. Sekian, terima kasih atas berita terkait laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.